Taichi dan Rin adalah sepasang teman masa kecil yang sudah SMA. Di jalan pulang sekolah, tiba-tiba di kaki Taichi muncul lingkaran sihir teleportasi. Rin yang bersamanya ikut terbawa juga. Mereka dipindahkan ke sebuah padang rumput, belum sadar kalau ini adalah isekai. Pikir mereka, ini masih di bumi. Saat dicek ponsel, sinyalnya tidak ada. Taichi mengingat lingkaran sihir di kakinya, itu mirip seperti di game. Karena itu dia berpikir mungkin saja ini bukan bumi. Namun Rin menolak percaya hal begituan. Mereka memutuskan mencari bantuan, naasnya bertemu dengan monster kuda bertanduk yang tampangnya menyeramkan. Taichi merasakan bahaya darinya, dia langsung membawa Rin pergi. Sadar kalau berdua tidak akan ada yang selamat, Taichi memilih menjadi umpan, mengorbankan dirinya. Dia berlari memancing kuda bertanduk ke arah lain. Si kuda itu pun terpancing. Di sisi Taichi merasa ini akhir darinya. Beruntung diselamatkan sebuah party petualang. Kuda tadi adalah kuda obsidian, monster terkuat di area sini. Dengan melihat monster, sihir, dan hal lain seperti di RPG, Taichi jadi yakin ini dunia lain. Malamnya, salah seorang petualang menanyakan dari mana Taichi dan Rin berasal, soalnya Taichi dan Rin tidak tahu apa-apa mengenai daerah sini. Dan lagi, pakaian yang mereka gunakan tampak mewah. Namun Taichi dan Rin tidak bisa memberitahukannya. Habis istirahat malam hari, Taichi dan Rin diantar ke kota terdekat, kota yang bernama Asper. Parti petualang itu memberitahukan berbagai informasi mengenai kota ini, bahkan sampai memberikan uang pada Taichi dan Rin. 本当にお世話になりました。ありがとうございます。このご恩は忘れません。健闘を祈ってる。 Tujuan pertama Taichi dan Rin adalah ke guild petualang, mau menjadi petualang untuk membiayai kehidupan di dunia ini. Di dalam, tidak hanya ada manusia, juga ada ras lain seperti dwarf dan elf. Sebelum mendaftar, mereka diminta membaca kontrak petualang dulu. Walau huruf dunia ini tidak mereka kenali, tapi anehnya mereka bisa membacanya. Dan baru sadar, mereka dari awal bisa berkomunikasi dengan orang di dunia ini. Lalu mereka melakukan tes kemampuan energi sihir lewat menyentuh bola kristal. Rin duluan. 待って、リンさん、あなた一体何者ですか? Si resepsionis terkejut, langsung menanyakan siapa Rin sebenarnya. Rin pun heran kenapa tiba-tiba si resepsionisnya seperti ini. Si resepsionis berfirasat Taichi akan sama juga. Dia meminta Taichi menyentuh bola kristalnya. Bola kristalnya dibuat retak, tapi untung Taichi langsung melepaskan tangannya. Si resepsionis yang begitu terkejut, buru-buru pergi dan meminta Taichi dan Rin menunggu di sini. Hal ini menjadi tontonan para petualang di sana. Tidak berselang lama, datang guild master namanya Geralt dari ras dwarf. Dia bersama seorang gadis elf cantik yang bergelar pendekar embas namanya Miura. Gerard meminta Miura membawa Taichi dan Rin ke tempat seseorang. Singkat cerita, mereka sampai di tempat orang yang berada di tengah hutan. Cewek ini namanya Lemia. Lemia diceritakan oleh Miura terkait apa yang telah terjadi. Lemia memberikan alat buatannya sendiri, gunanya untuk mengukur kekuatan sihir dan kapasitas sihir. Hasil yang didapat mengejutkan Lemia. Miura lebih terkejut, tidak menyangka hasilnya sebanyak itu. Pengukuran tadi menunjukkan kapasitas sihir Taichi mencapai 120.000 dan kekuatan sihirnya 40.000. Sedangkan Rin kapasitas sihirnya 37.000 dan kekuatan sihirnya 5.000. Itu adalah angka yang sangat besar. Bahkan untuk menjadi kesatria dan penyihir kerajaan hanya perlu kapasitas sihir di atas 10.000 dan kekuatan sihir di atas 2.000.
Lemia yang sebagai penyihir tingkat tinggi kerajaan Elistine memiliki kapasitas sihir 43.000 dan kekuatan sihir 6.000. Sedangkan Miura kapasitas sihirnya 30.500 dan kekuatan sihirnya 3.800. Berdasarkan ini, Lemia meminta mereka berdua jadi muridnya. Dan lagi, mereka saat ini sama saja seperti anak bayi yang tidak tahu apa-apa. Taichi menanyakan setelah dia dari melakukan latihan dan berhasil mengendalikan sihir, apa yang akan terjadi? Lemia mengungkapkan hal mengejutkan, di mana dengan kekuatan itu, Taichi dan Rin akan menjadi petualang rank S dan penyihir tingkat tinggi. Terlebih, Taichi dengan kekuatannya akan bisa berperang dengan satu negara dan menghancurkannya. Sebelum memulai latihan, sambil makan, mereka diberitahukan mengenai sihir, di mana sihir bekerja dengan bantuan roh. Terdapat 4 jenis roh, api, air, tanah, dan angin. Jadi, dalam sihir ada 4 jenis atribut dasar. Penyihir tidak bisa memilih atribut yang diinginkannya, tapi rohlah yang memilih penyihir. Normalnya, penyihir hanya punya satu atribut saja. Tapi ada kasus khusus di mana manusia bisa menggunakan lebih dari satu atribut. Contohnya Miura, pengguna atribut api dan tanah yang disebut Dual Magician. Lemia, pengguna atribut api, air, dan angin yang disebut Triple Magician. Dan Rin memiliki semua atribut Grand Magician. Sementara Taichi bukan seperti penyihir pada umumnya. Taichi adalah penyihir alami. Orang seperti Taichi ini disebut Unique Magician. Tidak seperti penyihir biasa yang menggunakan mantra sihir untuk meminjam kekuatan roh. Penyihir alami tidak membutuhkan mantra karena bisa mengendalikan roh itu sendiri. Bahkan bisa mengendalikan sihir kuno untuk memanipulasi cahaya, kegelapan, serta ruang dan waktu. Rin diajarkan sihir oleh Miura. Rin langsung bisa mempraktekannya dari membayangkan proses api berkobar yang dia pelajari saat belajar sains. Bahkan berdasarkan pengetahuannya mengenai api, Rin dapat membuat api biru yang berasal dari gas. Miura pun terkejut melihat Rin. Rin langsung bisa menguasainya dalam 1 kali percobaan. Selain itu, ini pertama kalinya dia melihat warna api begini, bahkan dalam buku sihir pun tidak ada yang seperti ini. Sementara itu Taichi yang atributnya tidak diketahui, sulit buat mengeluarkan energi sihirnya. Tiba-tiba, Taichi mendengar suara anak-anak yang membimbingnya mengeluarkan energi sihir. Hanya Taichi yang bisa mendengar suara tersebut. Di saat makan malam, Taichi diminta untuk berlatih memperkuat tubuh dengan energi sihir. Lemia kemudian bicara dengan Miura. Lemia memberitahukan keberadaan Taichi dan Rin merupakan sebuah ancaman. Kalau kekuatan mereka diketahui banyak orang, masalah akan menghampiri mereka. Untuk itulah dia ingin melatih mereka sampai bisa melindungi diri sendiri. Setelah 3 minggu berlatih, mereka mengikuti ujian di mana melawan monster secara langsung. Tentunya itu hal yang mudah bagi mereka. Bahkan Taichi hanya perlu meningkatkan fisiknya ke level 10 melawan 3 Fan Wolf. Tiba-tiba muncul monster terkuat di daerah sini. Tanpa merasa takut, mereka langsung menyerang. Malamnya diadakan pesta lulus ujian, sekaligus perpisahan sementara dengan Lemia karena Taichi dan Rin akan kembali ke Aspir untuk jadi petualang. Di waktu inilah Lemia memberitahukan bahwa Rin dan Taichi adalah sosok yang tersesat, sebutan buat orang-orang yang datang ke dunia ini dari dunia lain. Dia sadar karena Taichi dan Rin memiliki energi sihir yang tidak wajar dan sering menggunakan istilah asing. Dari buku yang dia baca, pemicu terjadi perpindahan ini disebabkan 2 hal. Pertama, terbukanya ruang waktu ke dunia ini. Kedua, penyihir dari dunia ini melakukan pemanggilan orang dunia lain. Melihat reaksi Taichi, Lemia yakin kalau mereka berdua dipanggil dengan cara kedua. Saat ditanya kenapa dan untuk apa mereka dipanggil ke sini, Lemia menyuruh mereka temukan sendiri penyihir yang memanggil mereka dan tanyakan sendiri alasannya.
Rin dan Taichi kembali ke Aspir mendaftar sebagai petualang. Sebagai petualang Ring E, misi yang bisa mereka kerjakan hanya tingkat rendah, seperti membersihkan selokan, mencari tanaman herbal, dan lain-lain. Di sela-sela mengerjakan misi, Rin terus menggali informasi mengenai dunia ini. Tempat mereka sekarang adalah kerajaan sihir Elistine yang terletak di utara benua barat. Kerajaan Elistine adalah negara dengan sihir paling berkembang. Jumlah penduduknya sekitar 20 juta jiwa, 80%-nya pengguna sihir. Alasan itulah yang menjadikan Elistine salah satu dari 3 negara besar. Suatu hari, mereka mendapat panggilan penting dari Guild. Panggilan itu terkait surat permintaan rank D menyelidiki sebuah bar. Misinya sendiri mengamati para pelanggan di sana dan menyelidiki bartendernya. Bayarannya 7 koin silver ditambah bonus kalau mendapatkan informasi berguna. Terdapat 2 silang di kertas permintaannya yang berarti misi ini telah gagal 2 kali. Sebenarnya kalau gagal 1 kali lagi, misi akan naik ke rank C dan bayarannya akan jadi tinggi. Makanya dilimpahkan ke Taichi Darin yang kemampuannya sudah terjamin. Dalam perjalanan melakukan penyelidikan, Rin mau membeli buah melila dulu, namun buah yang akan Rin beli harganya naik 2 kali lipat. Menurut informasi si pedagang, banyak barang yang jadi langka, stoknya belum masuk ke kota ini meski sudah dipesan. Belakangan ini juga terjadi penurunan jumlah kereta pengangkut makanan ke kota. Ada gosip kalau kereta pengangkut barang diserang monster saat menuju kota. Malamnya, Taichi dan Rin masuk ke bar misi mereka. Baru masuk, pengunjung di sana pada menatap mereka berdua. Taichi memesan alkohol dengan kadar rendah. Hal itu membuatnya diejek sama bartender dan pengunjung di sana. Seolah Taichi dan Rin masih bocah. Menyuruh sebaiknya anak kecil minum air putih saja. Taichi juga disuruh pergi, tinggalkan Rin di sini bersama mereka. Taichi mengikuti alurnya. Dia memesan air putih. Hal itu membuat pengunjung dan si bartender terdiam. Bartender memberikan air putih, memuji nyali Taichi, terlebih menggunakan pakaian petualang di sini. Taichi dan Rin memandangi isi bar ini. Berbeda dengan keadaan di pasar kota yang serba langka, justru di sini tampak tercukupi, baik makanan maupun minuman. Sadar dengan situasi ini, Taichi dari memancing pembicaraan ke pasokan langka di kota dan menunjukkan sekantong uang. Pengunjung di sana langsung berdiri di belakang mereka dan dalam sekejap ditumbangkan oleh Taichi. Mereka akhirnya bicara mengenai kelangkaan ini. Mereka beralasan mereka tidak tahu siapa orang yang menyuruh mereka dan mereka bukanlah yang menyerang kereta pengangkut. Saat mereka sampai di tempat, penyerangan kereta pengangkutnya sudah selesai. Yang tersisa hanya kereta pengangkut yang bersih berbagai barang. Mereka ditugaskan membawa kereta itu sampai ke gerbang kota, hanya sampai di sana yang mereka tahu. Si bartender membenarkan kalau bar ini memang menjual barang curian yang mereka bawa, tapi menyuruh jangan ikut campur lebih dari ini. Taichi dan Rin memilih keluar, merasa kelompok tadi bukan kelompok yang sanggup mengalahkan party rank D. Selain itu, misi mereka hanya menyelidiki dan mencari informasi yang berguna. Sejak meninggalkan bar, mereka sadar diikuti sekelompok orang. Mereka memutuskan tetap berjalan sampai kelompok itu menunjukkan diri. Mereka 3 orang cewek seperti asasin. Dua orang berhasil ditumbangkan, satunya pingsan. Di saat Taichi bicara dengan seorang seperti pemimpin mereka, salah satunya tumbang melemparkan bom asap. 2 asasin wanita kabur, meninggalkan rekan mereka yang pingsan. Taichi dan Rin membawanya ke Guild. Di sana, asasin cewek itu dikurung. Ketika dia sadar, dia terkejut, sebab umumnya asasin yang gagal melakukan tugasnya akan dibunuh sama rekannya atau bunuh diri. Besoknya, Taichi dan Rin mengambil upah telah menyelesaikan misi penyelidikan. Hal ini juga membuat mereka dipromosikan ke rank D. Miura mengunjungi Taichi dan Rin. Mereka berdua menceritakan apa yang terjadi di kota ini. Miura telah mendengar tentang ini. Tidak menyangka ternyata lebih parah dari yang dia bayangkan. Tujuan Miura menemui Taichi dan Rin adalah untuk membuat party bersama mereka, mengerjakan misi menjaga ladang buah melila dan menangkap pelaku pencuri buahnya. Tapi pelaku itu punya pinggir kuat.
Singkatnya mereka sampai di tempat petani Melilla, McGill, dan anaknya. Tapi orang ini yang mengajukan permintaan ke Gwill namanya Kasim. Saat bersalaman dengannya, Taichi merasakan ada yang aneh. Begitu mereka sampai di kebun Melilla, muncul monster kuat yang biasanya tidak ada di hutan utara ini, Ogre dan 3 Or. Mudah saja bagi Taichi dan Miura buat menghabisinya. Besoknya, mereka melakukan patroli lagi, menemukan jejak kaki dan bekas perkemahan. Rin merasakan keberadaan 3 orang yang tidak jauh dari sini. Di sana, ada 3 orang yang sedang mencuri buah Melilla. Walau memakai senjata, mereka hanyalah orang biasa yang mudah dikalahkan. すれば容赦はしない。 Saat ditangkap, mereka mengumpat pada penyihir wanita yang biasanya membantu mereka. McGill sebenarnya ingin mengajar mereka, tapi memilih menyerahkan mereka ke pihak berwajib. Sementara itu, Kasim berterima kasih pada Taichi dan berjabat tangan. Di sini, Taichi mengungkapkan keanehan si Kasim. Tangannya halus, tidak seperti McGill dan anaknya. Harusnya bertani, pekerjaan yang membuat tangan jadi kasar. Selain itu, Kasim tahu tentang Ogre dan Or yang harusnya petani daerah sini tidak pernah melihatnya. Karena dicurigai ini, Kasim menunjukkan sifat aslinya. Dia tersenyum, membenarkan kalau dialah yang mengirim Ogre dan Or ke sini, membujuk pencuri Melilla tadi, dan membuat permintaan para petualang. Semua itu dia lakukan untuk memancing Taichi Darien ke sini, memastikan sendiri seberapa kuat Taichi Darien. Setelah melihatnya, dia puas terutama pada Taichi. Muncul rekannya Kasim, cewek yang bernama Grammy. Jubah sihir yang barusan dia pakai bisa menghilangkan keberadaannya sampai energi sihirnya. Karena itu, dia tidak terdeteksi. Sebenarnya dia bisa saja langsung menyerang Taichi dan yang lain, tapi dia menganggap hal itu tidak menarik. Kasim meminta Grammy jangan ganggu pertarungannya dengan Taichi. Pertarungan dimulai dari serangan Miura. 私は一人じゃない。ファイヤーアロー。 Rin mencoba ngulur waktu agar Miura selesai meningkatkan kekuatan fisiknya dengan sihir. Grammy anggap sihir angin ini tidak ada apa-apanya. Ketika dia menghilangkan sihirnya, Rin sudah bersih dengan sihir air dan tanah yang mau dia tembakkan. Grammy pun kagum Rin dapat mengaktifkan 2 sihir secara bersamaan. Di pertarungan Taichi, Kasim memanggil pen miliknya, Frost Element, seekor monster yang berelemen es. Taichi menerjang monster elemen tersebut, namun dia lewat begitu saja. Hal ini karena monster ini makhluk berelemen yang tidak memiliki tubuh fisik. Serangan fisik tidak akan mengenainya, sementara serangan fisik dari monsternya bisa melukai targetnya. Di sisi lain, tembakan sihir air dan tanah milik Rin bisa diatasi sama Grammy. Rin masih tenang saja, karena tugasnya hanya mengulur waktu. Begitu Miura selesai meningkatkan kekuatan fisiknya, dia langsung melakukan serangan. Di pertarungan Taichi, dia masih memikirkan cara melawan Frost Element. Baik tinju maupun tebasannya tidak mempan pada Frost Element, sedangkan sihir es dari Frost Element harus Taichi hindari atau hancurkan. Kasim sadar yang bisa Taichi lakukan hanyalah meningkatkan kekuatan fisik. Setelah mengukur kemampuan Taichi, Kasim mau uji coba sesuatu. Dia memberikan sebuah bola sihir seperti darah ke Frost Element. Habis memakan itu, kekuatan Frost Element meningkat pesat, berubah jadi Red Element. Dengan ini, Kasim anggap eksperimennya berhasil. Red Element melakukan serangan. Tandungnya membuat Taichi muntah darah. Kasim ceritakan, tujuannya adalah menjadikan Taichi bidangnya agar Taichi menurut perintahnya. Miura dan Rin akan dia jadikan sandera seperti menghajar mereka atau menjadikan mereka main dan pria hidung belang. Sementara itu Rin dan Miura telah ditumbangkan sama Grammy. Grammy tidak sendang sebab dia baru saja bersenang-senang. Rupanya Miura dan Rin bisa bangkit kembali, bahkan masih tersenyum, mengatakan tidak menyangka Grammy bisa melawan mereka berdua. Mirip seperti Taichi yang menggunakan penguat sampai level 40.
Sekarang, Miura dan Rin akan kembali ke cara bertarung mereka biasanya yang tadi hanya tes strategi bertarung. Mereka mulai menyerang lagi. Miura. Grami mengakui hari ini dia kalah, mengajak bertarung lagi kalau lukanya sudah sembuh. Di sisi lain, Taichi sudah terkapar di bawah Red Element, tubuhnya dipenuhi luka, staminanya sudah terkuras, pandangannya kabur. Begitu dia mau bangkit, tubuhnya ditekan sama Red Element. Kasim menjadikan Taichi sandra supaya Rin dan Miura menuruti ucapannya. Mereka berdua tidak tega melihat Taichi begini. Oleh sebab itu, mereka terpaksa diam tanpa melakukan apa-apa. Kasim berjalan ke arah mereka. Kondisi ini membuat Taichi merasa inferior, padahal sudah berjanji akan melindungi Rin dan kembali ke Jepang bersama. Tapi kekuatannya tidak cukup buat melakukannya. Saat kesadarannya menghilang, di alam bawah sadarnya, dia melihat sebuah cahaya dan mendengar suara anak kecil seperti sebelumnya. Menanyakan apakah Taichi menginginkan kekuatan. Taichi langsung mengatakan ya, dia ingin melindungi Rin dan Miura. Cahaya itu meminjamkan kekuatan, tapi mengingatkan hanya kali ini saja karena hal ini melanggar aturan. Efeknya akan terasa menyakitkan. Meski begitu, Taichi tetap menginginkannya. Sebelum memberikannya, cahaya itu memberitahu dia roh angin Ariel. Taichi bangkit kembali. Di sekitarnya terbentuk pusaran angin. Satu serangannya melenyapkan Red Element. Hal tersebut tentunya mengejutkan Kasim dan Grami. Mereka dibuat ketakutan lari terbirit-birit. Taichi tidak mau membiarkan mereka begitu saja. Di saat dia mau menyerang, di saat itu juga seluruh tubuhnya terasa sakit, membuatnya terlutut. Dia langsung teringat efek dari menerima kekuatan yang dibilang Ariel. Taichi memaksakan tubuhnya. Dia tidak terima Kasim yang mau main-main dengan Rin dan Miura. Kasim dan Grami berhasil kabur. Tapi luka yang Kasim terima akan terus berbekas. Satu lengannya telah hilang. Namun dengan ini, misi yang dia jalankan sudah tercapai. Sementara Taichi-nya sendiri pingsan setelah menggunakan kekuatan tadi. Seluruh energi sihirnya telah terkuras. Sekarang dalam penyembuhan oleh Rin. Taichi yang tidak juga terbangun setelah 3 hari dibawa ke tempat Lemia. Rin dan Miura tanpa panik saat membawa Taichi. Lemia tahu alasan Taichi belum bangun. Taichi baru bangun setelah seminggu. Alasannya bisa selama itu karena kapasitas energi sihirnya sangat banyak, jadi membutuhkan waktu untuk pulih. Taichi menceritakan kejadian di hutan utara pada Lemia. Mendengar itu, Lemia tahu bahwasannya lawan Taichi melakukan perjanjian merah tua, sebuah sihir terlarang yang menggunakan pengorbanan darah manusia dan monster. Bola sihir yang terkumpul dari pengorbanan itu bisa meningkatkan kekuatan sihir monster berkali-kali lipat. Taichi kemudian membicarakan dia yang bicara dan diberikan kekuatan oleh roh angin Ariel. Lemia terkejut, sulit mempercayai ini. Dia beritahu kalau memang seperti itu, berarti Taichi seorang pemanggil. Dia memberitahukan penyihir roh dan pemanggil sama-sama membuat kontrak dengan roh. Kekuatan sihir yang didapat berdasarkan kuatnya ikatan. Tentunya, seorang pemanggil menghasilkan sihir yang lebih kuat. Perbedaannya, seorang pemanggil bisa mendengar suara roh dan melihat wujudnya. Di dunia ini, roh memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari para naga yang merupakan ras tertinggi. Karena itulah, manusia tidak bisa melihat wujudnya ataupun mendengar suaranya. Kasim melaporkan ke atasannya, Lodra, soal Taichi. Setelah mendengar itu, Lodra memberikan perintah lanjutan dan memberikan kekuatan tambahan pada Grami untuk membantu Kasim. Habis itu, si atasan pergi bersama 2 bocil. Taichi kembali ke Aspir, mencari di mana Rin dan Miura. Taichi kemudian bertemu seorang cewek yang diganggu 2 om-om sangne berat. Cewek ini rupanya cewek assassin yang dibuat pingsan oleh Taichi sebelumnya. Namanya Anastasia.
Sekarang dia bekerja di bawah perintah Guil. Saat ini tengah dalam penyelidikan pencurian hasil kebun. Tuan tanahnya mencurigakan. Untuk itu dia menyelidiki ke kediaman tuan tanah. Taichi pun ikut membantunya. Di sebuah meja, ada sebuah kertas yang membuat Taichi terkejut. Di kertas itu ditunjukkan lokasi sekumpulan goblin yang diperkuat dengan perjanjian merah tua. Sementara itu Rin dan Miura juga tengah dalam penyelidikan. Mereka sadar sedang diikuti, tapi tidak mengambil tindakan karena situasi yang ramai karena saat ini ada festival. Tiba-tiba orang yang membuntuti mereka melakukan serangan. Dia tidak sendirian, ada 3 temannya yang lain. Rupanya juga ada Grami. Dia kali ini langsung menyerang sebelum keberadaannya diketahui. Tinjunya ke perut Miura membuat Miura langsung pingsan. Grami kemudian membawa Miura pergi. Rin mau mengejar, tapi dia disibukkan oleh 4 asasin. Pindah ke Taichi dan Anastasia. Mereka menuju lokasi sekumpulan goblin yang diperkuat dengan perjanjian merah tua. Untuk ke sana harus lewat suatu terowongan bawah tanah. Taichi niatnya menghabisi goblinnya. Kalau mereka keluar dari sini, kota akan hancur. Mereka sampai di sebuah pintu. Dari luar saja sudah tercium bau busuk. Disisirin, dia berhasil mengalahkan 4 orang yang menghadangnya. Grami kembali lagi padanya, tapi tidak bersama Miura. Grami memuji Rin yang cepat menghabisi keempat asasin tadi. Grami memberitahukan lokasi Miura. Dia katakan Miura mau dijadikan wadah buat perjanjian merah tua. Grami mempersilahkan Rin menolong Miura. Alasan Grami melakukan ini karena dia tidak suka cara yang digunakan atasannya dan tidak mau mangsanya terbunuh selain olehnya. Singkat cerita, Rin sampai di lokasi. Di sana sedang dilakukan ritual dengan mengorbankan Miura. Muncul Kasim mendampingi Lodra. Sambil tertawa, Lodra memberitahu sebentar lagi akan ada pasukan monster yang diperkuat menyerang kota ini. Jumlahnya 3.000 lebih. Dengan jumlah segitu akan menghancurkan kota ini. Dia juga memberitahu bahwa Taichi telah dia pancing ke suatu tempat. Jadi tidak ada lagi yang bisa melindungi kota ini. Habis itu dia pergi. Rin dan Miura melaporkan apa yang telah terjadi pada Guildmaster Geralt. Geralt langsung memerintahkan mengumpulkan seluruh petualang dan menghubungi pasukan penjaga kerajaan. Lemia muncul. Dia telah mendeteksi energi sihir yang tidak normal di luar kota. Oleh sebab itu, dia akan ikut bergabung menyelamatkan kota ini sebagai pengganti Taichi. Taichi masuk ke dalam pintu tadi. Setelah sedikit berjalan, muncul golem. Pintu lainnya terbuka. Di dalam sana ada 2 bocil yang bersama Lodra sebelumnya. Di sekitarnya terdapat seperti telur-telur. Yang kirinya namanya Milo dan yang kanan Melo. Milo dan Melo memberitahu bahwa golem tadi buatan mereka. Selanjutnya akan menggunakan goblin yang di dalam cangkang ini dan melepaskannya ke kota. Memerintahkan menggunakan bola sihir ini pada goblin untuk membakar para wanita kota sampai hancur serta membunuh dan memakan pria dan anak-anak. Habis memberitahukan itu, Milo dan Melo membangunkan semua goblinnya dengan bola sihir ini. Goblin yang terbangun bukan goblin biasa. Mereka adalah Red Goblin yang telah diperkuat dengan sihir terlarang yang namanya Perjanjian Merah Tua. Walau belum semua yang dibangunkan, namun jumlah mereka sangatlah banyak dan tentunya mereka bukanlah apa-apa buat Taichi. Red Goblin lainnya terus dibangunkan sama Milo dan Melo. Jumlah mereka seperti tidak berkurang, malahan semakin tambah banyak. Bola sihir yang dipegang Milo terjatuh dan pecah. Sekarang Milo dan Melo didekati sama Red Goblin. Untung diselamatkan sama Taichi. Taichi menanyakan pada mereka seberapa banyak Red Goblinnya. Sambil gemetar, Milo dan Melo memberitahukan ruangan seperti ini tersebar banyak di kota. Semuanya saling terhubung. Jadi jumlah Red Goblinnya sangatlah banyak.
Walau sempat terkejut, tapi Taichi tidak gentar. Taichi bertekad akan menghabisi semuanya. Di permukaan, Lemia mengadakan pertemuan dengan yang lain. Kondisi saat ini, benteng di hutan utara telah dihancurkan monster. Sementara, petualang yang terkumpulkan sebanyak 150 orang di atas rank D dan 30 orang penjaga kota. Menurut Lemia, jumlah segitu tidak akan cukup. Karena itu harus menghabisi rombongan monster terdepan dengan serangan skala besar. Sayangnya, itu akan menghabiskan sebagian besar energi sihir. Rin terpikirkan suatu hal, meminta izin untuk mencobanya. Bertepatan dengan terbitnya matahari, rombongan monsternya muncul, jumlahnya begitu banyak. Para petualang dan penjaga kota menunggu di balik benteng. Sedangkan Rin yang berada di atas benteng menunggu monster berada di lokasi yang tepat untuk menggunakan sihir percobaannya. Sihir tadi adalah proses terjadinya ledakan gunung berapi. Itu memakan banyak energi sihir Rin. Rin jadi kelelahan dibuatnya. Walau begitu, dia masih ingin lanjut berjuang. Gerard membuka gerbang kota, memerintahkan serang. Dengan jumlah monster yang berkurang jauh, Pia Aspir kini lebih unggul walau monsternya masih jauh lebih banyak. Ini semua berkat Miura, Rin, dan yang paling banyak menghabisi adalah Lemia. Singkatnya, monsternya hanya tinggal beberapa lagi. Di saat mau mengakhiri monsternya dengan serangan terakhir, tiba-tiba muncul Red Monster. Monster yang diperkuat dengan perjanjian merah tua. Jumlahnya sekitar 200. Dengan jumlah sebanyak ini, Lemia tidak dapat membayangkan seberapa banyak nyawa manusia yang telah dikorbankan untuk sihir terlarang ini. Di antara mereka, ada 3 Red Ogre sebagai pemimpin mereka. Kroco-kroconya sudah dihabisi, tapi 3 Red Ogre terlihat tidak kenapa-napa padahal tadi terkena sihir kuat Lemia. 1 Red Ogre maju, memprovokasi Lemia dan Rin untuk menyerang mereka. Lemia, Miura, dan Rin menggunakan combo serangan mengenai tepat ke Red Ogre tersebut, namun Ogrenya tidak tumbang, hanya mengalami goresan. Energi sihir Rin hampir habis, tubuhnya lembas, dia terlutut. Di depannya, Red Ogre berjalan ke arahnya. Dalam keadaan ini, Rin percaya Taichi akan datang menolongnya dan semua orang. Walau percaya begitu, Rin tetap meminta maaf dalam hati ke Taichi tidak bisa bersama lagi. Tidak jauh dari lokasi pertempuran, ada Lodra dan Kasim. Lodra dan Kasim tidak menyangka Taichi menghabisi Red Goblin sebanyak itu hanya dalam waktu semalam. Benar-benar di luar kekuatan manusia. Pertempuran ini sebenarnya adalah ujian buat tes kemampuan Taichi. Sebentar lagi akan masuk pada tahap akhir. Lodra bukanlah pemimpin tertinggi, dia dan Kasim hanyalah bidak. Pemimpin mereka itulah yang merencanakan semua ini dan tahu semua yang terjadi sampai sekarang, bahkan kemungkinan terburuknya. Taichi berhasil mengalahkan ketiga Red Ogre. Beberapa detik setelahnya, tanah bergetar, muncul cakar besar yang meremukkan Red Ogre. Getaran itu sangat besar, terasa ke tempat lain. Lemia tahu itu karena apa. Tapi dia heran harusnya sosok itu tidak akan ikut campur dalam pertarungan manusia melawan monster. Karena dianggap seperti pertikaian serangga. Sosok tersebut adalah naga, Twin Head Dragon. Inilah panggung utama yang dipersiapkan oleh atasan Lodra dan Kasim buat Taichi. Menyadari besarnya kekuatan naga ini, Taichi berpikir kabur tidak akan bisa. Karena itu dia akan mencoba melawannya, meminta Lemia bawa semua orang kembali ke kota dan bersiap untuk mengungsi buat jaga-jaga. Rin tidak mau meninggalkan Taichi. Dia meminta Miura jaga 2 gadis yang datang bersama Taichi, lalu bergabung dengan Taichi. Taichi pun tidak bisa menolongnya, tapi dia meminta Rin jangan ikut campur karena akan membahayakan Rin dan juga dirinya yang pasti mengorbankan diri untuk Rin. Taichi memulai serangan.
Taichi masih bertahan, tapi dia sadar kalau si naga serius menyerangnya, dia pasti sudah mati. Taichi heran kenapa naganya menahan diri dan kenapa ikut campur pertikaian manusia dengan monster. Anastasia tiba-tiba menghampiri Taichi. Sinar matanya terlihat padam. Ketika Taichi meninggikan suaranya memanggilnya, Anastasia baru tersadar. Heran kenapa dia sampai berada di sini, padahal tadi sedang membantu orang yang terluka di tenda. Di waktu Taichi bicara dengan Anastasia, naganya melepaskan semburan. Dengan suara yang lembah, dia meminta maaf pada Taichi. Sebenarnya ingin menyatakan perasaannya sebelum pergi, tapi sadar sudah ada orang di hati Taichi. Untuk itu dia mengalihkan dengan jika dia bisa hidup, maukah Taichi menjadi temannya? Habis mengatakan itu, Anastasia kehilangan nyawa. Taichi merasakan perasaan inferior lagi. Kesal dengan dirinya yang terlalu yakin dengan kekuatan sendiri. Tapi nyatanya tidak bisa melindungi orang yang penting baginya. Perasaan akan keinginan kekuatan yang lebih besar tumbuh lagi dalam dirinya yang diliputi amarah dan sedih. Perasaan itu tersampaikan pada Ariel. Kesadaran Taichi dibawa ke sebuah tempat. Di sana Ariel menampakkan wujudnya. Ariel meminta maaf. Dia jelaskan tadi tidak bisa membantu Taichi karena aturan dunia ini di mana roh tidak diperbolehkan menggunakan kekuatannya tanpa perintah dari sang pemanggil. Sebelumnya, dia membantu hanya pengecualian karena nyawa Taichi dalam bahaya. Untuk menggunakan kekuatan roh, pemanggil harus memberi perintah pada roh untuk memberikan kekuatan dan sang pemanggil harus memiliki tekad untuk menerima kekuatan roh. Melihat Anastasia yang mati, Taichi mengerti kalau dia tidak boleh naif lagi, tidak akan takut lagi memiliki kekuatan di luar nalar manusia, menginginkan kekuatan untuk melindungi semua orang, karena itu dia meminta Ariel berikan kekuatan padanya. Perjanjian terbentuk, Ariel sekarang menjadi roh kontraknya. Dengan kekuatannya melimpah, Taichi menghampiri Twin Head Dragon. Sebelum memulai serangan, Taichi menanyakan kenapa ras tingkat tinggi ikut campur peperangan manusia. Twin Head Dragon menyuruh tunjukkan kekuatan Taichi yang sebenarnya. Setelah itu akan dia jawab dan pergi dari sini. Twin Head Dragon memuji kekuatan Taichi. Dia beritahu alasannya ikut campur karena permintaan seseorang untuk bertarung melawan Taichi. Orang itu akan terus membimbing Taichi. Taichi dibutuhkan untuk negeri ini dan dunia ini. Habis itu, Twin Head Dragon pergi sambil berpesan agar Taichi terus bertambah kuat. Beberapa hari setelahnya, kota Aspir kembali seperti semula. Pasokan barang sudah normal lagi. Pengirim pesan keluarga kerajaan Sir Elistine mendatangi kediaman Lemia, putri keluarga Norman, Alessana Norman yang menjadi perwakilan raja. Pesannya adalah meminta Lemia daya lain ke ibu kota kerajaan Wenefix dan meminjamkan kekuatan. Dalam perjalanan, Alcena menceritakan keadaan kerajaan. Selama 3 tahun ini, kerajaan Sir Elistine terbagi dalam 2 faksi besar. Faksi pendukung Raja Gilmar dan faksi pendukung adik laki-laki Raja, Doug Dortensheim. Raja Gilmar memperluas kekuatan kerajaan melalui deformasi berhubungan dengan negeri lain. Akan tetapi, adiknya Doug Dortensheim menentang setiap keputusan Raja. Sekarang ini Raja berencana mengutus penyihir dalam kebijakan luar negerinya. Karena negeri ini adalah negeri sihir dengan jumlah penyihir terbanyak dan paling berkualitas di dunia ini. Akan tetapi, faksi adik raja menentangnya, beranggap melepas penyihir dan pengetahuannya ke negara lain akan memperlembah dominasi kerajaan ini. Atas dasar itulah, faksi adik raja melakukan pemberontakan. Diperkirakan perang kapan saja bisa terjadi. Makanya Alcena diutus buat meminta bantuan Lemia daya lain. Mereka sampai di ibu kota kerajaan Wenefix, ibu kota yang harusnya ramai penduduk, ini malah terlihat seperti kota hantu. Taichi dan yang lain sampai di tempat Raja Gilmar Elistine. Di sampingnya ada putrinya Charlotte Elistine. Raja pertama-tama memuji pencapaian Lemia daya lain dalam perang Aspir. Tidak disangka Lemia memanggil Raja dengan namanya saja, menyuruh langsung ke intinya.
Para bangsawan di sana terkejut dan marah dengan sikapnya Lemia. Melihat situasi yang tidak kondusif ini, Raja memberitakan seluruh bangsawan dan pasukan kerajaan meninggalkan ruangan. Lemia bersedia membantu, tapi mengajukan beberapa syarat. Raja pun menyetujuinya. Lemia kemudian membicarakan soal pemanggilan Taichi dan Rien yang dia yakini Raja Gilmar yang melakukannya untuk membantu dalam pemberontakan. Raja membenarkannya dan meminta maaf. すまないって。あなたのせいで突然日常を奪われたんですよ。人と人との殺し合いのために呼び出されたなんて。 Raja merespon akan tanggung jawab sepenuhnya. Setelah itu Putri Charlotte menemui Taichi dan Rin. Putri langsung meminta maaf, memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya memanggil Taichi dan Rin. Dia adalah penyihir yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Mantra pemanggilnya sangat detail agar bisa menemukan orang yang memenuhi semua kriteria. Seperti bisa mempelajari sihir, memahami bahasa, memiliki tekad, dan lain-lain. Semua itu ada pada Taichi. Namun saat melakukan sihir pemanggilan, orang suruhan adik raja mengganggu dan terjadi pembunuhan. Ada darah yang menetes di lingkaran sihir, menyebabkan proses pemanggilan terganggu sehingga Rin ikut terbawa ke dunia ini. Namun dia tidak bisa mengembalikan Taichi dan Rin ke dunia asal, sebab sihir pemanggilan hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Putri berjanji saat pemberontakan berakhir dan kedamaian kembali ke negeri ini, dia akan mencari cara mengembalikan Taichi dan Rin meskipun itu mengorbankan nyawanya. Taichi dan Rin memahami perasaan Putri Charlotte. Untuk itu, mereka tidak memarahinya. Mereka justru setuju buat membantu. Setelahnya diadakan letih tanding. Taichi melawan Panglima tertinggi pasukan kesatria, Jenderal Sumela, seorang yang belum pernah terkalahkan dalam latih tanding. Latih tanding itu untuk mendapatkan kepercayaan pasukan kesatria pada kemampuan Taichi. Habis dikalahkan Taichi, Sumela jadi tertarik dengan Taichi. Dia meremehkan Taichi, meminta Taichi jadi suaminya, bahkan tidak masalah hanya sebagai selir. Biar Raja mendapat informasi pasukan pemberontak di bawah komando Nilgan akan menyerang Wenevik besok pagi. Jumlahnya hanya 1000, terbilang sedikit untuk meruntuhkan sebuah kerajaan. Hal tersebut membingungkan pihak raja. Di sisi lain, mereka tidak menemukan pasukan lain yang berada di sekitar ibu kota. Sumela berpendapat, saat ini ada kemungkinan perbedaan pendapat di pihak Dagdortesheim. Besok paginya, pasukan kerajaan Sir Elestein sudah bersiaga buat perang. Sesuai informasi, pasukan pemberontak yang dipimpin langsung Nilgan muncul jaraknya 3 km dari benteng ibu kota. Taichi menjalankan rencana awal, menggerakkan kekuatan sihir angin dari aerial untuk membuat lubang di depan pasukan pemberontak. Walau melihat besarnya kekuatan sihir Taichi, Nilgan menolak buat menyerah. Dengan aba-aba darinya, pasukan penyihir melepaskan serangan sihir jarak jauh dan itu sampai ke barisan pasukan kerajaan. Sumela dan kepala sihir kerajaan tampak terkejut. Menurut mereka, serangan jarak jauh seperti ini membutuhkan 1000 penyihir kerajaan. Taichi melakukan cek, menemukan itu berkat cincin yang dipakai Nilgan dan seluruh pasukannya. Sihirnya berasal dari cincin tersebut. Dari penjelasan Taichi, Lemia meyakini itu batu sihir, item yang membuat seorang amatir pun mampu mengeluarkan sihir luar biasa. Lemia heran dari mana mereka mendapatkan item mahal sebanyak itu. Namun, item itu ada efeknya. Ketika seseorang menggunakan item sihir di luar kapasitas energi sihir dan kekuatan sihirnya akan menguras energi hidupnya. Ketika energi hidupnya itu habis, kematian sudah di depan mata. Nilgan dan pasukannya terlihat sudah kelelahan, namun Nilgan masih memerintahkan buat terus melakukan penyerangan. Sumela dan memimpin pasukan kerajaan memutuskan buat menyelamatkan pasukan Nilgan bagaimanapun mereka penduduk kerajaan. Lemia terpikirkan sesuatu. Dia membicarakan dengan Rin mempersiapkan sihir. Nilgan yang melihat itu berniat mengganggu. Rentetan sihir yang mereka tembakan ke Rin menghilang setelah masuk ke barir angin buatan aerial. Nilgan tidak mau berhenti, padahal pasukannya sudah tumbang satu persatu. Begitupun dengan dirinya yang sudah sangat kelelahan.
Rin menyelesaikan persiapan. Pertama, pasukan penyihir kerajaan menciptakan sihir air, ditembakkan ke atas pasukan pemberontak. Begitu sampai Rin memecahkannya, menambahkan listrik ke dalamnya, terjadilah hujan yang disertai dengan sembaran petir. Hanya Nilgan yang masih sadar, seluruh pasukannya sudah lumpuh. Tangan kanan Dr. Stenheim, Inimicius, datang ke tempat Nilgan. Inimicius lah yang memberikan batu sihir pada Nilgan. Dia mendekati Nilgan, menusuk perut Nilgan, mengatakan tugas Nilgan sudah selesai. Dengan ini, perang dimenangkan oleh faksi raja. Atas kontribusi dalam perang, Taichi dan yang lain diberikan hadiah, benda koleksi kerajaan, berhak memilih apa saja di hadapan mereka. Rin memilih tongkat sihir, Lemia memilih cincin yang dia bilang item langka. Miura memilih belati. Taichi tertarik dengan pedang yang biasa dia lihat di Jepang, biasa disebut katana. Putri Charlotte memberitahu pedang itu ditempa di wilayah timur negeri ini. Rin dan Miura menguji senjata baru mereka. Sementara Taichi jalan-jalan di ibu kota, dia menjadi pusat perhatian atas kontribusinya dalam perang. Taichi menyadari ada yang mengikutinya diam-diam. Taichi pun pergi ke lokasi sepi. Di sana menyuruh orang tersebut keluar. Ternyata itu Kasim. Taichi melihat satu tangan Kasim tidak ada, tapi tidak sadar kalau dialah penyebabnya. Dia baru tahu setelah Kasim menceritakannya. Hal ini bikin Kasim tambah emosi dengan Taichi. Kasim tegaskan dia pastikan akan membunuh Taichi. Sebenarnya Taichi menolak bertarung, namun Kasim mengancam akan memasukkan racun ke dalam sumur ibu kota kerajaan. Mau tidak mau, Taichi setuju bertarung. Kasim sadar Taichi terlalu kuat buat dihadapi. Untuk itu dia menyuruh Taichi membatasi kekuatan. Dia memberikan item sihir berbentuk patung yang bisa membuat kekuatan Taichi setara dengannya. Dia katakan kalau dengan kekuatan setara dia pasti menang melawan Taichi. Dia unggul dalam pengalaman dibandingkan Taichi. Taichi malah merasa tertantang. Dia menyetujui membatasi kekuatannya, padahal Ariel sudah memperingati karena item sihir itu terasa menjijikan. Setelah kekuatan Taichi disap patung, duel pun dimulai. Meski dengan kekuatan yang sama dan kalah pengalaman, Taichi tetap menang. Kasim mengakui kekalahannya, memberitahukan cara mengembalikan kekuatan Taichi, yaitu dengan menghancurkan patungnya. Baru menghancurkannya, keluar aura menjijikan dari patung itu menuju Taichi. Taichi mencoba melenyapkannya, namun monster aura itu tetap kembali seperti semula. Dia juga bisa menembakkan sihir, tubuh Taichi tergores oleh sihirnya. Grami datang membantu, dia menghancurkan patungnya dari arahan Kasim. Malahan, monster menjijikan itu tambah besar. Kasim tampak terkejut, tidak menyangka akan jadi begini. Dia jadi bertanya-tanya, apakah tuannya sudah merencanakan hal ini dari awal? Taichi menggunakan kekuatan jinnya meminta Ariel berikan tekanan udara di sini pada pedangnya, sehingga menghasilkan petir. Taichi melepaskannya pada monsternya. Aura menjijikan itu lenyap tanpa sisa, dan dengan lenyapnya aura hitam tersebut, kekuatan Taichi kembali padanya. Taichi berniat memberikan healing potion pada Kasim. Grami melarangnya, dia jelaskan tindakan Taichi ini akan tambah melukai harga diri Kasim lebih parah. Grami memberitahu, Kasim sebenarnya hanya mau bertarung dengan adil melawan Taichi dengan kekuatan yang sama. Dia meyakini perbedaannya dengan Taichi hanya pada bakat. Berpikir Taichi tidak bekerja keras hanya mengandalkan bakat saja. Sekarang dia menyesali pemikirannya itu, mengakui kalau dia kalah dan tahu Taichi juga telah berusaha keras buat menjadi kuat. Terdengar bunyi lonceng, itu lonceng yang memberitahukan pasukan pemberontak mendeklarasikan perang. Lodra melaporkan pada atasannya, orang inilah di balik semua rencana yang dijalankan untuk Taichi, termasuk pemberian patung pada Kasim. Lodra katakan padanya, persiapan bimbingan sudah selesai. Pasukan pemberontak yang dipimpin langsung Dr. Stenheim telah sampai di dekat ibu kota Elistine. Marquis Marches membawa 2 tentara bayaran yang dia yakini bisa mengatasi Taichi, Rin, Miura, dan Lemia.
Inimizius telah menyiapkan rencana. Dia pastikan perang ini The Dortensheim lah yang akan menang. Dortensheim sangat mempercayai tangan kanannya ini, jadi dia mengikuti semua masukan dari Inimizius. Di kubu Raja Elstein, memberikan semangat juang buat pasukan kerajaan. Habis itu, perang dimulai. Pasukan kerajaan sangat terbantu oleh Rin, Miura, dan terlebih Lemia yang membuat pasukan pemberontak takut padanya. Selagi mereka berperang, Taichi langsung menuju ke tenda pasukan pemberontak hanya dengan 1 kali loncatan. Perang ini berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Sekarang mereka menikmati jalannya perang dan penasaran gimana caranya Taichi membereskan perang ini. Perang terus berjalan. Lemia tidak membunuh pasukan pemberontak, hanya melumpuhkan mereka dan mengikatnya dengan sihir. Seorang penyihir yang dibawa Merces mendatangi Lemia. Dia tampak sedang akan melawan Lemia dan dengan pedenya mengatakan akan mengambil nyawa Lemia. Rin telah menumbangkan beberapa. Di tempatnya, tentara bayaran yang ditugaskan melawannya adalah Susora. Susora masih bertahan, malahan dia makin menikmati pertarungan ini. Di tempatnya Miura, Marquis Merces sendiri yang datang padanya. Melihat kecantikan Rin, dia ingin menjadikan Rin sebagai pendamping hidupnya. Selain itu, perkataan Merces seolah bawahannya hanyalah alat, tidak peduli mereka hidup atau bukan. Miura kesal dengan sikap Merces. Dia menggunakan pedang sihir monster api yang sebenarnya dilarang sama Lemia. The Dortensheim sedang mengadakan rapat strategi dengan Inimizius. Tidak mereka sangka, Taichi masuk ke tenda mereka. Rupanya Taichi telah melumpuhkan semua pasukan di luar. The Dortensheim sadar posisi sekarang. Dia meminta para kesatria keluar, lalu menanyakan tujuan Taichi menemuinya. Taichi ingin menawarkan perdamaian sebagai perwakilan pasukan kerajaan. Taichi menceramahi Dortensheim dan Raja Gilmar sama-sama menginginkan kebahagiaan rakyat, tapi justru menumpahkan darah rakyat dengan membuat mereka bertarung, yang justru itu memperlembah kekuatan kerajaan ini sendiri. Taichi menyampaikan pesan Raja Gilmar, kalau Dortensheim menyerah sekarang, Raja berjanji mengampuni Dortensheim dan bangsawan vaksinnya serta prajuritnya. Taichi sedikit mengancam, memberitahu kekuatannya cukup buat menghancurkan satu negara, menangkap Dortensheim di sini dan membawa ke tempat raja, hal yang mudah buat dia lakukan. Inimizius mulai bertindak, aura hitam yang dia keluarkan menjalar ke pasukan yang tumbang di luar. Sementara itu Dortensheim menolak tawaran Taichi. Bagi Dortensheim, mereka yang memiliki kekuatan harus meraih sesuatu meski dengan pengorbanan besar. Meskipun harus menumpahkan darah penduduk tidak bersalah dan dibenci. Ini semua demi kehormatan. Inimizius telah selesai. Pasukan pemberontak yang udah pada tumbang bangkit kembali dengan mata merah dan aura hitam di sekujur tubuhnya. Mereka seperti zombie. Tidak hanya pasukan di tenda saja, pasukan yang berada di area perang juga menjadi zombie. Para zombie itu mengganggu pertarungan Rin dan Susora, menyerang keduanya. Melihat kondisi seperti ini, Rin yang tahu Susora pembunuh bayaran menyewa jasa Susora. Zombinya juga masuk ke dalam tenda The Dortensheim. Dortensheim menanyakan pada Inimizius apa maksudnya ini. Inimizius katakan, inilah rencana yang telah dia siapkan. Area perang ini sebelumnya sudah dia pasang lingkaran sihir. Dia ceritakan, sejak awal, dia memancing emosi Dortensheim yang selalu dinomorduakan padahal sama-sama anak raja terdahulu. Pancingan itu dengan mudah membuat Dortensheim memberontak dan mulai peperangan ini. Inimizius meninggikan suaranya. Dia beritahu, dari awal dia tidak pernah menganggap Dortensheim tuannya. Tuannya hanya satu, yaitu makhluk agung yang mengawasi seluruh dunia ini. Aerial mengingat energi Sirini. Itu berasal dari perang terburuk dalam sejarah manusia. Peperangan antara Kekaisaran Galgen dan Kekaisaran Suci Skalotin yang terjadi 200 tahun yang lalu. Korban jiwa mencapai 700.000.
Nama sihirnya Bloody Rhapsody, sihir yang melahap hati dan pikiran seseorang. Mereka yang terlahap akan mengamuk, tidak kenal lagi dengan ketakutan ataupun rasa sakit, akan terus bertarung tanpa henti, membunuh semua yang dijumpai, sampai tubuhnya membusuk. Inimisius jelaskan, ini semua perintah dari tuannya, menciptakan perang saudara di Elistine dan memaksa orang dunia lain berpartisipasi. Lemia dan Rin dikepung zombie di segala arah. Jumlahnya sekarang jadi bertambah. Lemia tahu ini Bloody Rhapsody, sama seperti yang terjadi pada sejarah perang terburuk. Lemia meyakini sihir ini termasuk sihir pengendali pikiran dari Dark Magic, lingkaran sihir di atas sebagai pemicunya. Meski zombinya bisa dibilang lembah, namun mereka terus bangkit lagi dan lagi. Bahkan dibakar sekalipun, mereka tetap bergerak. Dortesheim menyesali perbuatannya. Demi ambisinya, dia jadi diperalat dan membuat negerinya yang harus dia ingin dia lindungi malah dihancurkan. Dan dia akan dikenal sebagai penjahat. Taichi katakan dia akan menghentikannya. Taichi pikir dia harus melenyapkan para zombie ini untuk mengatasinya. Jadi mau tidak mau dia akan membunuh manusia. Namun saat melakukannya, Ariel menghentikannya. Ariel juga menghentikan waktu. Hanya dia dan Taichi yang bergerak. Ariel meneteskan air mata, meminta maaf pada Taichi karena telah membohongi Taichi. Ariel beritahu, wujudnya sekarang hanyalah sementara, bukan dirinya yang sebenarnya. Kekuatan Taichi begitu kuat, saking kuatnya membuatnya ketakutan. Jadi kalau dia yang asli meminjamkan kekuatannya yang sebenarnya, dia tidak terbayang apa yang akan terjadi jika Taichi gagal mengendalikannya. Yang jelas akan terjadi hal yang sangat berbahaya. Ariel kemudian mengucapkan perpisahan. Dia katakan Taichi menerimanya sepenuhnya, jadi dia akan melakukannya juga. Meminta Taichi jangan khawatir, dia hanya akan jadi dirinya yang sebenarnya dan itu hal yang paling membahagiakan bagi Roh Suci. Ariel perlahan menghilang, dalam itu meminta Taichi panggil dirinya yang sebenarnya. Waktu kembali bergerak, tidak lama setelahnya Rin muncul di tempat Taichi. Melihat luka di kaki Rin, Taichi langsung memeluknya. Taichi meminta maaf gara-gara dirinya Rin jadi terluka. Rin jadi salting, tidak bisa menjawab dengan benar. Taichi mengatakan pada Rin kalau dia akan mengakhiri peperangan ini dan melindungi semua orang yang berharga baginya. Habis itu Taichi membuat kontrak dengan roh lagi, memanggil nama roh yang disebutkan oleh Ariel sebelum menghilang. Pemanggilan roh itu menghancurkan lingkaran sihir Black Magic Bloody Rhapsody. Prajurit yang berada dalam pengaruhnya kembali sadar. Lemia tahu apa ini. Ini pertama kalinya dia melihatnya selama hidupnya. Melihat momen seorang penyihir pemanggil sejati terlahir. Inilah roh yang dipanggil Taichi, Ariel dengan tampilan yang lebih dewasa. Wujud sebenarnya dari Ariel, namanya Sylvie. Seseorang terkejut mendengar nama roh itu, sebab Sylvie adalah ratu para roh suci, salah satu dari 4 roh suci agung. Inimisius masih berada di dalam tenda, dia terus bicara seperti orang gila, satu persatu tubuhnya berubah, muncul sayap di punggungnya dan berakhir menjadi sosok monster. Dia terbang ke atas, melihat itu Taichi mengikutinya. Taichi menanyakan apa tujuan Inimisius dan siapa tuan Inimisius. Inimisius mengatakan orang tersebut sosok yang akan menguasai dunia. Taichi dipanggil ke dunia ini karena dipilih beliau dan membimbing Taichi hingga saat ini. Sebentar lagi akan terjadi perang besar yang mengguncang dunia. Cahaya dan kegelapan akan tumpang tindih. Taichi yang sejak lahir bisa mendengar suara roh suci, dipilih menjadi pedang dan perisai beliau agar beliau bisa mempertahankan keberadaannya. Dan beliau akan muncul sebagai penyelamat. Taichi kesal diperalat begini dan marah dengan apa yang tuannya Inimisius lakukan. Berpikir sebagai penyelamat namun menganggap nyawa orang lain tidak ada harganya. Taichi mulai menyerangnya, memukulnya tanpa henti. Meski dalam keadaan sekarang, Inimisius masih bisa tertawa, kagum dengan kekuatan Taichi. Inimisius merasa telah menyelesaikan tugasnya, untuk itu meminta Taichi mengakhirinya. Melihat Taichi yang diam saja, Inimisius sudah menduga Taichi tidak sanggup membunuh orang.
Dia katakan ini adalah kelemahan terbesar dari Taichi. Namun rupanya pemikiran Taichi sudah berubah. Dia telah melepas sifat naif kemanusiaannya, sadar apa yang harus dia lakukan di dunia ini. Sebelum ajal menjemputnya, Inimisius bergumam menyebut nama tuannya, Said, kalau dia telah berhasil menjalankan tugasnya. Dengan ini, perang saudara Eilstein berakhir dengan kemenangan faksi raja. Ibu kota yang sebelumnya sangat sepi, sekarang sudah ramai kembali. Dortensheim dijatuhi hukuman mati. Taichi dan yang lain diberi banyak hadiah dan gelar sebagai penasihat prajurit kerajaan. Sementara itu Said terus memantau Taichi.